Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hai kakak-kakak semua kelas 5 Basro dan 5 Kufa. Selamat datang kembali lagi di pembelajaran mata pelajaran kita Penjas Orkes atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan bersama Pak Arya. Oke, tapi sebelum kita kembali melanjutkan pembelajaran kita ke bukunya di Penjas Orkes kelas 5, Pak Arya ingin mengingatkan kembali bahwa sekolah sedang melakukan kegiatan Eskarnival, yaitu lomba dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? Betul, 76 tahun di tahun 2021 ini. Jadi, bagi kakak-kakak semua kelas 5 yang belum mendaftar lombanya, segera daftar lombanya ke link atau tautan Google Form untuk mendaftar lombanya yang sudah diberikan oleh wali kelas masing-masing. Jangan sampai kesempatan baik ini untuk berlomba, untuk berkompetisi, untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik di Sekolah Dasar Islam Terpadu SD Tel Muhajirin ini disia-siakan ya. Udah lombanya gratis, dapat hadiah pula nanti setelah menang lomba. Jadi apa ruginya untuk ikut lomba? Kita semarakan Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 meskipun di tengah pandemi. Kita masih bisa lomba online. Oke, untuk itu kita langsung saja kembali ke buku Penjas Orkesnya. Baik, jika sebelumnya di minggu lalu kita sudah belajar mengenai aktivitas permainan bola besar sepak bola atau bola tendang, kali ini kita akan belajar melanjutkan aktivitas permainan bola besar yaitu bola voli. Nah, bola voli ini adalah permainan yang menggunakan tangan ya, tapi tidak menutup kemungkinan dalam satu atau dua kejadian atau hal dalam pertandingan bola voli itu seluruh tubuh ini bisa digunakan untuk memukul bola voli tersebut atau tidak sengaja menggunakan bagian tubuh yang tidak seharusnya untuk memukul bola. Jadi di bola voli itu nggak ada yang disebutnya handball atau football ya. Jadi kalau main voli kan pakai tangan, terus kena kaki pelanggaran, kaki bahasa Inggrisnya foot, terus kena bola football. Enggak. Kalau di sepak bola ada yang namanya handsball. Kalau di bola voli itu ada yang disebut dengan double. Double itu apa? Double itu dua. Nah, dua itu artinya teman-teman melakukan pelanggaran dalam permainan bola voli, yaitu dengan cara memantulkan bola atau menjuggling bola selama 2 kali atau sebanyak 2 kali. Nah, itu disebut double, pelanggaran, poin buat musuh dan kerugian besar buat tim kita. Jadi bermain bola voli ini sama sportivitasnya seperti bermain sepak bola. Ada pelanggaran-pelanggaran yang harus ditaati untuk dihindari. Oke? Nah, jadi permainan bola voli di bukunya, kata bukunya, sebelum bermain bola voli kita harus menguasai gerak dasar permainan bola voli. Sepakat? Ya, misalnya passing bawah. Passing itu artinya mengumpan atau mengoper atau memukul, ya. Atau passing atas, bukan atau, dan passing atas. Jadi teman-teman itu sebelum bermain bola voli yang mahir, teman-teman harus menguasai yang namanya passing. Ada passing bawah dan passing atas. Jadi ada 2 passing, passing atas, passing bawah. Nah, baik dengan jari maupun dengan bagian tangan yang lain. Nah, ya, passing ya, baik bawah maupun atas menggunakan tangan. Ya, begini bentuk tangannya. Ya, bermain bola voli menggunakan tangan. Kalau menggunakan kepala bermain sundul bola. Nah, seperti di bukunya ada 2 orang anak nih, temennya sedang melakukan aktivitas gerakan passing bawah. Kenapa disebut dengan passing bawah? Karena dia arahnya bola itu dari bawah atau dipukulnya bola itu dari bawah menuju ke atas. Kalau passing atas berarti dari atas ke bawah dong Pak. Bisa jadi. Cuman kalau passing atas itu biasanya dia mengopernya juga pun ke atas ya. Meskipun bola akhirnya akan jatuh juga atau ke bawah juga karena gravitasi dong. Jadi passing bawah itu kita mukul dari bawah, passing atas itu kita mukulnya dari atas. Ya, jadi disebutnya seperti itu, passing bawah dan passing atas. Nah, teman-teman kalau nanti sudah masuk sekolah, kita bisa melakukan aktivitas passing bawah dan passing atas secara berpasangan. Berpasangan berarti lebih dari 1 orang atau 2 orang. Boleh 3 Pak? Mangga. Boleh 4 Pak? Mangga. Boleh CRT? Mangga kalau cukup lapangannya ya.
Oke, jadi caranya ada di bukunya. Pertama, dua orang siswa saling berhadapan, jaraknya tidak terlalu jauh. Karena kenapa? Karena teman-teman masih dalam tahap pembelajaran. Kalau yang sudah pro, ini pro. Kalau teman-teman menyebutnya tuh pro, kalau yang nggak bisa disebutnya noob. Itu dalam game ya, untuk teman-teman, istilah teman-teman di game ya. Dua orang siswa saling berhadapan, jaraknya tidak terlalu jauh, biar latihannya bisa efektif dan efisien. Jadi kan kalau jauh, salah satu temannya nggak bisa mukul baik, nggak nyampe, kejar bolanya lagi, pukul lagi. Nggak dapat lagi, kejar lagi bolanya, pukul lagi. Yang satunya bisa, satu enggak, kan kalau terlalu jauh kasihan, mungut bola doang akhirnya latihannya. Yang meskipun itu pun latihan mengambil bola. Oke, tapi kan kita mau belajar yang namanya passing. Kita harus bisa passing bawah dan passing atas, apalagi sudah kelas 5. Ya, setidaknya salah satu gerakan passing ini dapat teman-teman bisa lakukan, terutama gerakannya. Yang dasarnya itu gerakannya. Nah, pada waktu bola datang, ya, untuk passing bawah, kedua tangan rapat disatukan. Seperti ini ya Kak ya. Nanti kalau kita ke sekolah Pak Arya liatin. Jadi tangan nih, satu tangan begini, terus ditaruh di atasnya, dilipat. Nah, seperti itu. Lalu pada waktu bola datang, ayunkan kedua tangan dari bawah, akan passing bawah, dari bawah ke atas sampai mengenai bola. Jadi bukan bola itu datang kita dorong, bukan Kak. Jadi kita dorong tuh hanya untuk mengayunkan lengan kita dorongnya. Saat lengan kita mau kenain bola, nah kita ini harus ada power atau tenaga di tangan yang kita rapatkan ini. Untuk pas dorongan ini untuk tenaga saja Kak, dorong, terus pas bola kena ke tangan kita itu harus dipukul. Jadi tetap dipukul, bola bukan didorong ya. Jangan salah, kebanyakan teman-teman kalau prakteknya tuh salah, bolanya didorong. Bolanya entah kemana jadinya, karena tidak terkena dengan baik oleh tangan bolanya ya. Apalagi bola voli yang kita gunakan di sekolah, itu bola yang standar dalam pertandingan voli. Jadi agak keras meskipun empuk, ada yang bilang empuk, ada yang bilang keras. Ya Pak Arya nggak tahu ya, itu masing-masing selera atau masing-masing kekuatan tangannya yang merasakan bola itu keras atau empuk. Lalu gerakan tangan tidak boleh terlalu kencang sewaktu menyentuh bola. Jadi jangan terlalu lebay, istilah itu terlalu berlebihan. Jadi saking pengennya bola itu kencang, kita tidak kontrol, jadinya bola itu yang ada kena kekuatan tangan kita berlebihan, bola itu entah melambung jauh, ke kanan, ke kiri, entah kemana ya. Jadi tetap harus ada kontrol, ada kuasa terhadap tangan kita untuk mengarahkan bola yang kita pukul menggunakan passing bawah itu ke arah yang kita mau. Jadi jangan asal ya kayak, jangan istilahnya tuh jangan geradakan, atau geradakan, bahasa Pak Arya dulu geradakan. Jadi gimana ya, asal gitu loh mukulnya, saking pengen bisanya atau sangat pengen kencengnya pukulan bola, jadi tidak dikontrol tenaganya, itu juga salah. Jadi harus dikontrol tenaga dalam ayunan tangannya. Nih di bukunya dikasih tahu, diinformasikan bahwa gerakan tangan tidak boleh terlalu kencang sewaktu menyentuh bola. Untuk passing atas dapat menggunakan jari tangan. Jari ini dengan posisi agak terbuka dan agak cekung seperti mangkuk nih, sehingga memudahkan menerima bola supaya tidak double. Jadi kalau bola itu datang, jangan kita tangkap ya saat pertandingan bola, itu nanti akan pelanggaran. Kalau ditangkap, jadi harus pas bola dioper kita mau pakai passing atas nih ya. Jadi bola itu harus segera dikembalikan atau dioper ke temannya. Jangan sampai kita pukul, nggak nyampe kita pukul lagi. Nah itu yang disebut double. Tadi pertama Pak Arif sudah sampaikan, double itu pelanggaran. Jadi kita menyentuh bola 2 kali. Itu double, disebutnya double 2 ya. Seperti di bukunya, jadi kita kalau terima bola dari atas, kita melakukan passing atas. Nah, ini udah passing atas nih. Passing atas yaitu melakukan operan bola dari atas. Datangnya bola itu dari atas, kita juga tangan kita ke atas ya. Nggak dari bawah, tapi ke atas. Makanya disebut dengan passing atas. Tapi ingat, hati-hati, bola datang langsung didorong atau dipukul ya, ditepak ya, atau dorong bolanya itu ke teman atau langsung ke bidang daerah permainan lawan. Jangan sampai dipukul terus nggak nyampe, dipukul lagi. Nah itu double pelanggaran. Nah lalu teman-teman kalau kita ke sekolah bisa melatih passing ini secara berpasangan ya, baik passing bawah maupun passing atas kita bisa lakukan secara beregu atau berpasangan. Jadi kita bisa buat lingkaran besar, lalu kita buat
satu orang di tengah, Pak Arya. Nanti Pak Arya lempar bolanya seperti TIC volley. Siapa yang ikut TIC volley Pak Arya dulu? Belum ya? Nah, teman-teman masih kelas 3 ya, pas belum pandemi ya. Jadi belum ikut volley ya. Apa yang ada yang sudah ikut volley? Nah, kalau ikut volley biasanya latihannya Pak Arya di tengah, teman-teman kelilingin Pak Arya lingkaran besar, terus Pak Arya oper satu-satu dengan melemparkan bola. Nah, teman-teman pukul dengan passing bawah atau passing atas. Rata-rata menggunakan passing bawah karena passing atas agak sulit katanya sakit Pak jarinya ya. Pak Arya paham karena teman-teman masih kecil ya, tenaganya belum terlalu kuat seperti orang dewasa yang bermain volley secara profesional. Nah, pemain yang berada di tengah atau Pak Guru atau Pak Arya melakukan lemparan bola yang diarahkan kepada teman atau kakak-kakak semua yang sudah siap. Yang tidur mah nggak usah dioper. Maaf, maksudnya yang nggak konsentrasi jangan dioper karena dia berarti nggak siap untuk latihan permainan bola besar volley. Begitu ya kayak nanti kalau ke sekolah, kita bisa ke sekolah terus kita bisa praktek bola volley ini, kita harus manfaatkan waktu dengan baik, jangan sia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna atau membuang waktu saja ya. Nah, untuk passing atas ya, ini masih dalam latihan berpasangan atau berkelompok. Untuk passing atas datangnya bola harus lebih tinggi. Ya, jadi Pak Arya akan melemparkan bola volley ke teman-teman itu. Untuk teman-teman bisa passing atas, itu akan lemparannya dari atas ya, atau agak lambung. Jadi teman-teman bisa agak lompat atau bisa agak jinjit sedikit biar enak, biar bisa memukul bola dengan baik. Kalau bolanya rendah ya bingung, begini masa jongkok, mendingan passing bawah ya. Jadi passing atas itu digunakan untuk mengantisipasi datangnya bola yang tinggi. Jadi bolanya itu hampir melewati kita. Nah, kita kan nggak mungkin begini-begini ya. Jadi kita pakai passing atas ya. Bolanya ditepak atau dipantulkan kembali. Ingat, 1 kali, nggak boleh 2 kali. Nah, passing dalam permainan bola voli dapat dilakukan sambil diam di tempat atau apa? Betul, non lokomotor berjalan atau apa? Betul, lokomotor ataupun berlari, baik itu passing bawah maupun passing atas. Passing sambil berjalan atau berlari sangat perlu dikuasai oleh setiap pemain voli. Kenapa? Karena bermain voli itu ada lapangannya ya. Jadi kalau teman-teman tidak mau berlari sambil passing, nggak bisa melakukan kombinasi kedua gerakan tersebut antara lari dan memukul bola, akan kesulitan dalam satu regu permainan bola voli itu. Kenapa? Karena datangnya bola itu kita tidak tahu dari lawan ya. Bisa terlalu dekat net, bisa terlalu jauh, bisa terlalu ke pinggir sekali. Tapi itu harus kita antisipasi, harus kita hadang dengan passing bawah dan passing atas, tentunya dengan berjalan, berlari atau bahkan melompat. Ya, melompat itu dilakukan untuk apa? Pukulan apa di voli? Ya, betul, smash. Jadi smash tidak hanya ada di bulu tangkis. Kemudian, nah kita nanti juga kalau di sekolah kita bisa bermain bola voli dengan peraturan yang dimodifikasi. Jadi kita nggak usah nih main voli secara profesional kayak atlet-atlet pemain voli kemarin Olimpiade, nggak usah. Jadi pemainnya dikurangin dari 6 jadi 3 atau jadi 4 atau 2. Terus lapangannya tidak terlalu jauh, terus netnya kita rendahkan sedikit ya. Karena net untuk permainan bola voli itu sekitar 2-2,5 meter, agak tinggi ya. Jadi teman-teman kan masih kelas SD, jadi netnya bisa kita rendahkan sedikit. Tapi kalau lomba Kak, itu netnya udah standar yang tinggi. Jadi bingung juga Pak Arya nih. Sebenarnya anak SD ini diarahkan memang untuk langsung menguasai permainan bola voli itu, permainan bola voli standar, atau seperti sepak bola mini dulu gitu, entahlah ya. Nah, antara regu laki-laki dan perempuan harus terpisah. Oh iya, tapi kalau kompetisi bola voli di Gugus itu dimodifikasi jadi cuma 4 orang, tidak 6, tidak langsung 6 tapi 4 orang saja, dengan peraturan yang tidak jauh berbeda dengan permainan bola voli pada umumnya yang menggunakan 6 pemain. Nah, ini cara bermainnya tuh. Jadi setiap regu terdiri dari 4 orang. Nah, ini maksudnya dimodifikasi, jumlah pemainnya yang tadinya harusnya 6 jadi 4 saja ya. Nah, dalam permainan bola voli itu dimulai dengan servis ya. Jadi dilakukan pukulan pertama untuk melakukan permainan bola voli atau memulai pertandingan bola voli itu dilakukan dengan pukulan servis ya. Sama kayak sepak bola. Kalau sepak bola istilah anak laki-laki itu bagi bagian dulu. Bagi bagian dulu, kok udah nendang aja sih. Nah, itu untuk memulai pertandingan sepak bola. Kalau bola voli dimulainya dengan melakukan servis dari salah satu tim yang memegang bola terlebih dahulu, dengan sebelumnya dilakukan undian siapa yang melakukan
servis terlebih dahulu. Servis itu berarti pukulan pertama dalam permainan bola voli untuk memulai pertandingan permainan bola voli. Nah, apabila terjadi perpindahan bola, servis harus berganti ke ke tim lawan yang mendapatkan angka. Jadi misalnya tim A servis duluan, ternyata yang dapat poin tim B. Nah, jadi servis itu diberikan ke tim B, bukan tim A lagi. Begitu ya. Sampai bola berpindah lagi ketika tim B mendapatkan angka. Kebobolan angka atau tim A mendapatkan angka, jadi yang memulai servis tim A kembali. Nah, lakukan permainan dengan dilandasi nilai-nilai disiplin, percaya diri, sungguh-sungguh, dan kerjasama. Ya, permainan apapun olahraga yang dia lebih dari satu orang atau bertim atau regu, itu dituntut kerjasama yang apik, yang bagus, yang kompak, yang konsisten, yang disiplin, sehingga dapat memenangkan suatu pertandingan dalam olahraga. Baiklah, jadi sampai di sini dulu untuk pembelajaran mata pelajaran Penjas Orkes bersama Pak Arya untuk kelas 5 hari ini mengenai pembelajaran permainan bola besar, bola voli. Jadi Pak Arya ingin memberikan tugas untuk kakak-kakak semua kelas 5, baik Basro maupun Kufa, karena belum pernah ada tugas kan dari Pak Arya. Jadi Pak Arya ingin memberikan tugas praktek akhirnya untuk kakak-kakak kelas 5 Basro maupun 5 Kufa. Jadi tugasnya dengarkan baik-baik atau perlu dicatat-catat. Jadi tugasnya teman-teman lakukan 2 gerakan dasar permainan bola voli, yaitu gerakan non-lokomotor passing bawah dan gerakan lokomotor passing bawah dalam permainan bola voli. Jadi tugasnya apa? Ada 2 gerakan yang teman-teman harus lakukan, yaitu gerakan non-lokomotor passing bawah dan gerakan lokomotor passing bawah dalam permainan bola voli. Pak Arya, aku nggak punya bola, boleh nggak di sekolah? Boleh. Pak Arya, aku nggak punya bola tapi aku pengennya di rumah. Boleh. Nggak pakai bola juga nggak apa-apa. Dibayangin aja ada bolanya. Yang penting Pak Arya ingin lihat satu, bentuk tangannya, kedua, ayunan lengan tangannya teman-teman semua seperti apa, dan apa bedanya non lokomotor dan lokomotor saat melakukan passing bawah dalam gerak dasar memukul bola dalam permainan bola voli. Paham ya Kak ya? Ayah bundanya mohon dibantu anandanya mengerjakan tugas di rumah. Ini tugas pertama untuk kakak-kakak semua kelas 5 baik Basro maupun Kufa di tahun pelajaran ini. Jadi semangat kerjakan tugasnya. Pak Arya kapan kirim terakhirnya? Kirim terakhirnya ke Pak Arya dalam bentuk video, paling lambat terakhir hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 ya. Jadi ingat, tugasnya terakhir Pak Arya terima tanggal 17 Agustus tahun 2021. Oke, jadi sampai di sini Pak Arya terima kasih sekali. Ucapkan terima kasih yang banyak untuk kakak-kakak semua kelas 5 Basro, 5 Kufa, dan ayah bundanya yang sudah menemani kakak-kakaknya di rumah untuk belajar daring. Semoga kita secepatnya bisa belajar luring atau ke sekolah tatap muka bersama guru-guru kita semua di Sekolah Dasar Islam Terpadu SD Al Muhajirin. Sampai jumpa di sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baiklah, jadi astagfirullah.